perkenalkan saya Dwi Palestari Watasoid dan hari ini saya akan membahas dan mereview mengenai satu topik yang sering banget kedengarannya serius, tapi sebenarnya penting banget nih untuk kita sebagai calon terapi okupasi untuk mengerti dan memahami mengenai epidemiologi, agar kita bisa mengerti dan lebih tahu ternyata oh, epidemiologi itu berguna banget loh untuk terapi okupasi. Nah, simpelnya untuk kita masuk ke materi selanjutnya yaitu kita harus tahu juga nih, apa sih itu epidemiologi? Jadi gampangnya adalah bayangin, kita tuh pengen tahu kenapa sih di suatu tempat terjadi penyebaran suatu penyakit yang besar, sedangkan di tempat lain jarang atau meningkat di tahun-tahun tertentu atau hanya menyerang kelompok usia tertentu. Nah, tugas dari epidemiologi itu kayak ngasih Google Maps ke kita mengenai masalah kesehatan, nunjukin pola, arah, sebarannya, siapa yang kena, seberapa banyak, dan kenapa hal itu bisa terjadi. Dan itu relevan banget buat kita sebagai terapi okupasi. Dan kenapa sih penting untuk terapi okupasi? Tentu aja, OT itu bukan cuma ngasih intervensi ke satu pasien, tapi kita juga harus mengerti kenapa sih hal itu bisa terjadi di suatu populasi atau suatu kalangan. Misalnya, ternyata angka stroke tiap tahunnya naik, otomatis kebutuhan dari rehabilitasi ADL, training, dan edukasi caregiver akan semakin besar setiap tahunnya. Juga kita bisa melihat nih, ternyata tiap tahun atau prevalensi autisme itu naik pada anak. Nah, OT itu harus siap dengan intervensi sensori, visual support, dan juga program aktivitas. Jadi intinya epidemiologi itu penting banget, tapi biar ngajarin kita juga untuk gak ngasih intervensi asal-asalan, tapi sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep-konsep yang sering muncul. Tapi tenang aja, kita bahas yang penting atau yang general aja, yaitu insidensi, yaitu jumlah kasus baru. Ini bisa ngebantu kita untuk ngeliat apa yang terjadi. Terus prevalensi, yaitu total kasus. Ini bikin kita bisa nebak kayaknya seberapa besar nih kapasitas layanan OT yang dibutuhkan. Terus faktor risiko, yaitu alasan kenapa sih kondisi itu bisa muncul, dan juga ada distribusi populasi. Kelompok mana aja nih yang paling terdampak. Abis itu, OT itu kerja sambil mikir, siapa sih yang paling butuhin gue? Atau siapa sih yang paling butuhin saya? Nah, konsep itu terjadi karena adanya ilmu epidemiologi. Terus contoh alat kerja nyata di lapangannya itu lansia banyak jatuh. Nah, OT itu turun untuk cek rumah, cek pencahayaan, kasih latihan balance, edukasi alat bantu. Terus juga ada gangguan kecemasan naik di kalangan remaja. Sebagai terapi okupasi, kita tuh bikin aktivitas yang ningkatin coping skill, terus juga regulasi emosi, dan partisipasi sosial. Dan yang terakhir adalah cedera punggung tinggi pada pekerja kantoran. Nah, sebagai terapi okupasi, kita bisa nih bikin program ergonomi, terus juga memodifikasi tempat kerja. Habis itu juga kita bisa juga memberikan intervensi-intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Terus juga ada yang paling penting adalah semua itu dilakukan bukan berdasarkan katanya doang, tapi berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Mungkin jadi kalau disimpulin, epidemiologi itu bukan cuma angka. Ini adalah alat buat kita sebagai terapi okupasi untuk mengupayakan intervensi biar tepat atau gitu, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang atau pasien-pasien yang kita layani. Dengan pola kesehatan masyarakat, kita juga bisa bikin program yang nggak cuma bantu individu, tapi juga bisa berdampak nih di level yang lebih tinggi. Oke, segitu aja nih review dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata. Terima kasih.